kita masuk di refleksi terhadap suatu garis X sama dengan K. Dalam hal ini K yang dimaksud adalah suatu angka atau bilangan. Contohnya, tentukan bayangan titik koordinat A negatif 4,1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1. Jadi, kalau kita gambar pada koordinat kartesius, titik A negatif 4,1 cerminnya terhadap garis X sama dengan negatif 1. Jadi untuk menggambar cerminnya, kalau dia garis X sama dengan negatif 1, maka titik pada sumbu X negatif 1 kita akan tarik garis dari atas ke bawah melewati titik tersebut. Nah, ingat sifat refleksi adalah jarak dari titik ke cermin dengan jarak dari cermin ke bayangannya sama dan membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Jadi kalau kita hitung jarak dari titik asal ke cermin itu ada 3, 1, 2, 3. Berarti jarak dari cermin ke bayangan juga pasti 3. 1, 2, 3. Maka diperoleh A aksennya di sini. A aksennya koordinatnya adalah 2,1. Nah, kalau kita perhatikan, kalau yang direfleksikan adalah suatu titik yang direfleksikan dengan garis X sama dengan K, titik pada sumbu apa yang berubah? Iya, titik yang berubah ada di sumbu X, sedangkan titik pada sumbu Y-nya tetap. Nah, misalnya titik A, X, Y akan direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, menghasilkan suatu bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dalam hal ini misalnya titik yang akan kita refleksikan itu adalah A, X1, Y1. Jadi kita beri simbol di sini X1, di sini Y1, maka titik koordinat kartesiusnya adalah X1, Y1 akan kita refleksikan terhadap garis X sama dengan K. Misalkan cerminnya di bagian depannya garis X sama dengan K. Nah, maksudnya adalah garis X sama dengan K. Ingat, maka nilai K-nya ada di sumbu X yang kita tarik garis dari atas ke bawah melewati titik tersebut. Sehingga kita peroleh jarak dari sumbu Y ke K itu adalah K. Kenapa? Ingat, nah dalam hal ini jaraknya sejajar dengan sumbu X. Karena yang kita cerminkan adalah titik A, X1, Y1, kita hitung jaraknya. Dari titik A ke cermin itu jaraknya berapa? Tentu kita dapat jaraknya adalah K kurang X1. Mengapa demikian? Karena jarak keseluruhan dari sumbu Y ke cermin itu K. Sedangkan jarak dari titik asal 0 ke X1 itu jaraknya X1. Maka diperoleh jarak dari titik A ke cerminnya adalah K keseluruhan kurangi X1. Nah, ingat sifatnya jarak dari titik ke cermin itu sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Maka A aksennya juga jaraknya K kurang X1. Nah, bagaimana mendapatkan A aksen? Perhatikan nilai Y-nya tetap. Maka yang berubah adalah nilai pada sumbu X. Untuk mendapatkan A aksen, jarak sebelumnya, jarak pada titik pada sumbu Y ke K itu adalah K. Kita tambahkan dengan jarak dari cermin ke bayangannya itu adalah K kurang X1. Maka diperoleh A aksen yaitu 2K kurang X1. Sehingga jika titik A, X1, Y1 kita refleksikan terhadap garis X sama dengan K, diperoleh A aksennya adalah 2K kurang X1 untuk X aksen dan Y1-nya tetap untuk Y aksen. Nah, jadi pada contoh sebelumnya, yaitu menentukan bayangan titik koordinat A negatif 4,1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1, dengan menggunakan rumus yang diberikan, diperoleh yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1, diperoleh A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi untuk menentukan X aksen, ini dapat digunakan rumus 2K untuk X aksen ya, 2K kurang X1. Jadi 2K-nya adalah negatif 1 dikurang X1-nya negatif 4.
Sehingga ini kita kalikan biasa 2 kali negatif 1 negatif 2, kemudian negatif ketemu negatif positif, hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk nilai Y1 nya sama dengan nilai Y aksen. Jadi Y aksennya sama dengan nilai Y1 yaitu 1. Maka diperoleh aksennya adalah 2,1. Jadi titik koordinat yang awalnya negatif 4,1 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 1 menjadi A aksen 2,1. Nah, untuk lebih memahami contoh tentang refleksi terhadap garis X sama dengan K, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, bagaimana jika diketahui bayangannya yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3 adalah negatif 5,2. Yang ditanyakan adalah titik asalnya. Dengan menggunakan rumus AX1, Y1 direfleksikan terhadap garis X sama dengan K, yaitu A aksen 2K kurang X1, Y1 diperoleh. Perhatikan A aksennya tadi negatif 5,2. Jadi nilai Y-nya sudah langsung diperoleh yaitu 2. Sekarang untuk mendapatkan nilai X-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya dengan menerapkan rumusnya diperoleh 2K kurang X1 sama dengan negatif 5. 2 kali K-nya 3 kurang X1-nya yang belum diketahui sama dengan negatif 5. 2 kali 3, 6 kurang X1 sama dengan negatif 5. Negatif X1 sama dengan negatif 5, masing-masing ruas kita kurangi 6, diperoleh negatif X1 menjadi negatif 11. Maka X1 sama dengan 11. Sehingga diperoleh titik asalnya X1, Y1 adalah 11,2. Untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah refleksinya atau cerminnya? Nah, di sini bayangan titik koordinat A 2,7 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan K menghasilkan negatif 9,7. Ditanyakan tentukan refleksi X sama dengan K-nya. Dengan menggunakan rumus yang diberikan, diperoleh A 2,7 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan K menjadi A aksen negatif 9,7. Nah, dalam hal ini yang berubah adalah nilai X-nya. Dengan memanfaatkan rumus, diperoleh X aksen itu sama dengan 2K kurang X1, di mana X aksennya adalah negatif 9, Y aksennya 7, X1-nya 2, dan Y1-nya 7. Kita substitusi, X aksennya negatif 9, berarti negatif 9 sama dengan 2K, K-nya belum diketahui, kurang X1 sama dengan 2. Kemudian kita hilangkan negatif 2 karena yang dicari adalah nilai K. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2. Maka diperoleh negatif 9 tambah 2 sama dengan 2K. Negatif 9 tambah 2 itu negatif 7 sama dengan 2K. Maka nilai K sama dengan negatif 7 per 2. Sehingga diperoleh nilai K-nya adalah negatif 7 per 2. Nah, untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Pada penjelasan sebelumnya kita telah membahas refleksi terhadap garis X sama dengan K. Nah, bagaimana kalau refleksinya garis Y sama dengan H? Contohnya, tentukan refleksi titik koordinat A negatif 4,1 terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Jadi kalau kita gambar titik A-nya negatif 4,1, kemudian refleksinya Y sama dengan negatif 2. Jadi maksud dari Y sama dengan negatif 2, kita mengambil titik pada sumbu Y, dalam hal ini adalah negatif 2, kemudian tarik garis yang sejajar sehingga melewati titik pada sumbu Y tersebut, maka itu adalah cerminnya.
yaitu Y sama dengan negatif 2. Ingat, sifat refleksi, jarak dari titik asal ke cerminnya akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Kita hitung jaraknya, 1, 2, 3. Maka dari cermin ke bayangannya juga pasti 3. 1, 2, 3. Maka diperoleh A aksennya negatif 4, negatif 5. Perhatikan, titik pada sumbu apa yang berubah? Iya, titik yang berubah adalah di sumbu Y. Jadi nilai pada sumbu X-nya sama, sedangkan yang berubah adalah nilai pada sumbu Y. Sehingga jika AX, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kita misalkan titiknya ada di sini, itu adalah AX1, Y1. Mengapa demikian? Jadi kita misalkan titik pada sumbu X-nya itu X1, titik pada sumbu Y-nya Y1. Jadi jika dihubungkan menjadi koordinat yaitu X1, Y1. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Dalam hal ini garis Y sama dengan H-nya, maka jarak dari titik asal ke cerminnya itu adalah H. Kemudian, karena yang akan kita cerminkan adalah titik A, X1, Y1, maka jarak dari titik asal ke cerminnya itu adalah H keseluruhan kurangi jarak dari titik asal ke Y1 itu adalah Y1. Maka jaraknya H dikurang Y1. Menggunakan sifat refleksi, jarak dari titik asal ke cermin akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Maka A aksennya pasti jaraknya juga sama, yaitu H dikurang Y1. Maka untuk mendapatkan A aksen, titik pada sumbu Y-nya, karena nilai X-nya tetap, dalam hal ini X aksennya tetap, untuk mendapatkan Y aksennya dapat kita cari dengan menjumlahkan jarak dari titik asal ke cerminnya tadi H ditambahkan dengan jarak dari cermin ke bayangannya tadi H kurang Y1 menjadi 2H kurang Y1, sedangkan nilai X-nya tetap. Sehingga rumusnya adalah jika titik A, X1, Y1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka menghasilkan A aksen X1-nya tetap, 2H kurang Y1. Jadi untuk contoh sebelumnya, titik A negatif 4,1 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 2, tanpa menggambar terlebih dahulu dapat kita tentukan bayangannya menggunakan rumus A negatif 4,1 refleksinya Y sama dengan negatif 2, maka A aksennya X1 nya tetap, 2H kurang Y1 nya untuk Y aksen. Jadi dapat diketahui X aksennya kan sama dengan X1, yaitu negatif 4. Jadi untuk mendapatkan Y aksen dapat menggunakan rumusnya 2H kurang Y1, dimana dalam hal ini hanya negatif 2, kemudian Y1 nya adalah 1. Substitusi 2 kali negatif 2 kurang 1. 2 kali negatif 2 itu negatif 4 kurang 1, hasilnya negatif 5. Maka diperoleh A aksennya adalah negatif 4, negatif 5. Nah, untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Masih direfleksi terhadap garis Y sama dengan H. Diketahui bayangan titik koordinat A yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 3 adalah negatif 5,2. Tentukan titik asalnya. Dengan memanfaatkan rumus yang diberikan, diperoleh A X1, Y1 itu adalah dengan garis Y sama dengan negatif 3 adalah negatif 5,2 bayangannya. Maka untuk mendapatkan titik asal dapat kita substitusi. X1 nya sudah pasti diketahui, yaitu negatif 5, karena pada garis Y sama dengan H nilai X1 dengan X aksennya sama, yang berubah adalah nilai Y1 nya. Nah,
Di sini untuk mendapatkan Y aksen itu menggunakan rumus 2H kurang Y1. Nah, dalam hal ini untuk mencari Y aksennya kita gunakan rumusnya substitusi. Nilai Y aksennya tadi 2 sama dengan 2 kali H-nya negatif 3 kurang Y1. Jadi 2 sama dengan 2 kali negatif 3 negatif 6 kurang Y1. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan 6 karena yang dicari adalah Y1. 2 tambah 6 8 sama dengan negatif Y1, maka Y1 sama dengan negatif 8. Sehingga diperoleh titik asalnya AX, Y adalah A-nya negatif 5, negatif 8. Untuk memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, bagaimana jika diketahui bayangan koordinat A negatif 9,7 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H menghasilkan negatif 9,3? Ditanyakan tentukan refleksinya. Jadi, dalam hal ini kita belum ketahui refleksinya itu berapa. Maka untuk mencarinya, dengan memanfaatkan rumusnya, dapat kita peroleh A negatif 9,7 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, diperoleh A aksennya negatif 9,3. Jadi dalam hal ini, X1-nya tetap ya. Yang berubah adalah nilai Y aksennya. Maka untuk mencari Y aksen, dengan memanfaatkan rumusnya yaitu 2H kurang Y1, kita substitusikan Y aksennya 3. Jadi Y aksennya 3, kemudian Y1-nya 7. 3 sama dengan 2H kurang Y1-nya 7. Kemudian masing-masing ruas kita tambahkan dengan 7. Hasilnya 3 tambah 7 sama dengan 2H. 3 tambah 7 sama dengan 10 sama dengan 2H. Karena yang kita cari adalah nilai H, maka nilai H-nya adalah 10 dibagi dengan 2. Masing-masing ruas kita bagi dengan 2, diperoleh nilai H-nya 5. Maka sehingga refleksinya garis Y sama dengan H adalah Y sama dengan 5. Untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sekian video kali ini berkaitan dengan transformasi geometri refleksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.